Oke, jadi selamat siang teman-teman semuanya. Oke, jadi kemarin kita sudah melakukan ngobrol ya kita di chat group karena teman-teman semuanya mau konseling pada siang hari ini. Nah, karena kemarin kita cuma melalui WA grup aja, aku pengen tahu nih teman-teman semuanya namanya satu persatu. Mungkin dari banyak yang cewek. Perkenalkan, nama saya Nurani. Saya masuk kelas SMA. SMA di mana, Bu? Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ivan Nandati Heo, kelas 12 dari SMK 7 Oke, sebagai jurusan apa Mas SMK? DKV. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Melvian dan Kecamatan Danus dari SMK 2L. Kelas berapa Mas? Kelas 10. Kelas 10. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Randi dari SMA Angkat UF. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bob Haria Istia Judawan, biasanya dipanggil Ayah. Saya dari SMA Angkat Santa Maria. Kelas berapa Mas? Kelas 12. Oh, tadi Mas tadi kelas berapa? Kelas 11. Oke. Terima kasih. Sekarang saya mau nyoba inget-inget nih nama teman-teman semuanya. Ini Mbak Revina ya tadi ya. Lalu ini panggilannya Mas Given atau Mas Heo atau Given. Oke, Mas Given. Kemudian Mas Melviano ini panggilannya apa? Vanu. Oke, Vanu. Kemudian Sandi ya tadi ya. Kemudian Arya. Oke. Terima kasih karena sudah hadir pada siang hari ini ya teman-teman untuk melakukan sesi konseling pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi konseling pada siang hari ini, di mana yang pertama mungkin teman-teman ketahui bahwa sesi konseling kali ini tuh akan berjalan selama 1 jam atau 60 menit. Kemudian pada sesi konseling kali ini diharapkan teman-teman bisa terbuka satu sama lain supaya kita juga tahu apa sih yang menjadi permasalahan teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga diharapkan teman-teman yang ada di sini juga turut untuk ikut merahasiakan atau menjaga privasi teman-teman yang lain gitu, sehingga tidak ada kebocoran privasi atau yang lainnya dan hal yang tidak diinginkan. Jadi apa yang kita dengar pada siang hari ini di tempat ini itu tidak akan muncul kemana-mana seperti itu. Dan juga teman-teman juga yang mau bercerita juga bisa percaya kepada kita semua kan bahwa kita juga tidak akan membocorkan satu sama lain ini gitu. Lalu saya juga ingin nih bertanya satu persatu kepada kalian. Kan kalian datang mungkin sesi konseling pada siang hari ini pasti membawa sesuatu hal yang ingin diceritakan. Nah, mungkin dari Mas Arya, apa yang ingin disampaikan pada kita semua? Jadi yang saya perjuangkan adalah sedikit serius ya, ini masalah keluarga, yaitu bagaimana di latar belakang saya itu saya mengalami kesulitan dalam keluarga. Jadi saya kadang itu keluar tanpa izin. Nah, menurut saya itu hal yang tak baik, tapi saya bingung gimana yang harus saya lakukan. Oke. Jadi Mas Arya ini merasa dirinya itu strict parent karena lingkungan keluarganya terlalu ngeprotek Mas Arya gitu ya. Oke, mungkin kalau Mas Nandi sendiri apa yang ingin disampaikan pada sesi konseling ini? Ada saya mungkin ada masalah di sekolah, ada masalah teman saya saat ini. Kira-kira seperti apa masalah aja yang kamu maksud? Kayak rokok, minuman keras, atau yang lainnya. Apakah aku turut ikut mengikuti hal-hal seperti itu atau apa yang mengganggu? Menurut saya kayak ini diajak sama teman-teman. Oke, kamu terganggu banget seperti itu. Ya. Selanjutnya Mas Mama? Kalau aku sama sih sama Mas Adi kayak lingkungan, tapi ini aku bukan bilang kita dia sering diajak minum kadang pilih pasang, dan itu sangat mengganggu buat saya karena saya kan ikut di kelasnya itu kurang jadi lah di sepak bola itu gak boleh minum, jadi kalau minum tenaga pokoknya bisa di. Lalu untuk Mas Ibu sendiri gimana? Saya adik saya itu
keluarga juga. Jadi saya ini pengen dibanding-bandingin sama kayak tetangga nanti lagi kalau bukan saya makan. Hmm, oke. Itu pertanyaan punya. Wah, emang gini di dalam boleh ya, kan? Kalau kan, versi kan, kayak kalau aku kalau orang yang orang lain kan mana bahasanya ini yang sendiri yang sama orang Jadi kayak kamu merasa kamu itu terlalu berlebihan ketika menilai sesuatu atau kamu berlebihan ya. Berarti kamu mengalami overthinking yang cukup parah atau tidak? Atau sampai sampai mengganggu kehidupanmu sehari-hari atau tidak? Oke, baik kalau gitu. Nah, karena ternyata banyak sekali permasalahan kalian di tempat ini yang satu sama lain itu cukup berbeda ya teman-teman. Nah, mari kita sepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas di hasil kesulitan kali ini. Ini dari saya belajar. Oke, nah baiklah kalau begitu. Sebelum itu mungkin saya juga izin mencatat ya Mas Arya ya. Nah, saya ingin menanyakan terlebih dahulu tujuan dan juga harapannya Mas Arya dari sesi konseling kali ini karena kita akan bahas masalah Mas Arya ya. Jadi apa yang menjadi tujuan dan harapannya Mas Arya untuk dari sesi konseling kali ini? Jadi menurut pandangan saya, konseling itu kan kayak konsultasi. Bagaimana ketika saya konseling, saya itu mendapatkan jawaban dari orang sendiri. Nah, dari sana mungkin ya bisa belajar bagaimana dari kakak supaya bisa saya jalani. Mungkin. Jadi secara tidak langsung Mas Arya ini ingin punya perspektif baru dari pendapat saya dan juga teman-teman mungkin ya. Oke. Lalu ada lagi? Mungkin saya udah pernah cerita ke orang-orang expert info nanti itu ya sama aja sih sebenarnya pemikiran saya sama kamu tuh sama kayak ya mungkin yang salah lagi. Nah masalahnya kan anak muda sabar-sabar terus saya nggak bilang. Jadi kayak gimana sih caranya supaya aku ini istilahnya nggak deketan. Berarti kamu ingin mendapatkan solusi deh ini. Oke, jadi tadi saya izin mengulangi dari tujuan dan juga harapannya Mas Hari ini adalah yang pertama memiliki perspektif baru, kemudian yang kedua adalah ingin dapat solusi lah secara langsung ya seperti itu. Oke, mungkin Mas Arya bisa menceritakan dari awal apa sih yang Mas Arya alami, kemudian apa yang Mas Arya ingin rasakan, lalu bagaimana dengan lingkungan keluarga Mas Arya, seperti itu. Jadi gambaran kesannya aja ya supaya nggak terlalu. Jadi kayak dalam keluarga saya itu memiliki 3 saudara, tapi yang satunya udah keluar dari rumah. Maksudnya keluar itu kerja di luar dan gak di dalam rumah itu. Jadi ada 2, aku sama kakakku. Ada namanya Sasa, aku Aya. Jadi kakakku ini gak kuliah. Pasti kalau kuliah itu yang saya ketahui disibukan. Apalagi sesi-sesinya ya biar yang di mungkin lebih sibuk daripada aku. Nah, aku ini yang paling tergantung sama keluarga ini. Jadi kalau misal saya nggak ada di rumah, mau minta tolong siapa? Nah, jadi ya mungkin itu yang mewajibkan aku untuk di rumah aja, kalau pernah. Tapi kan namanya anak muda belum refreshing. Aku ya ingin melihatlah dunia luar itu seperti apa. Dan supaya aku nggak ketinggalan zaman. Kayak sekarang anak sekarang gitu. Kalau Mas saya sendiri di rumah tinggal dengan siapa? Kalau di rumah sama oma itu mama dari Hanya Kak Koman dengan Kak Panca, kemudian sama Mas Arya dan juga Kak Sasa dan Ian. Berarti tinggalnya berempat. Kalau Mas Arya sendiri tuh anak terakhir atau anak terakhir? Lalu untuk teman-teman semuanya, apakah ada mengalami hal yang serupa sama kayak Mas Arya ini? mungkin dari saya kan tadi saya bilangnya
sering dibanding-bandingin dengan tetangga, adik itu. Nah, yang Mas Arya tadi bilang, aku ini yang harapan keluarga gitu. Soalnya aku em, anak pertama. Hmm. Jadi di sini kita tahu ya bahwa Mas Ivan ini dan juga Mas Arya ini sama-sama suatu harapan dari orang tua mereka. Jadi mereka itu yang paling diandalkan di dunia tersebut. Lalu untuk kayak Mas Andi sih, Iya. nggak tidak relate dengan stress parent atau sebenarnya stress parent. Iya. Lalu untuk rasa Eh, namanya jalan, namanya jalan kalau kalau bukan malam itu biasanya dari kadang kadang dari rumah, tapi kalau rumah orang itu lah jadi eh waktu SMK ini pesan itu kayak waktu itu disuruh kayak yang ini kan kalau aula tapi kan kalau lingkungan Islam juga itu kayak kurang mendukung aku bisa fokus membaca. Nah, apalagi adik aku itu masih kecil jadi mau kalian jelas nih. Yes, yes. Berarti sedicari itu ya sama Mbak gitu. Saya mengerti perasaan teman-teman bahwa tiap anak itu adalah harta yang paling berharga mungkin ya buat orang tua kalian. Dan tentunya kalian juga sangat berharga untuk mereka. Nah, saya juga mengerti perasaan Mas Arya bahwa terlalu diandalkan di dalam sebuah keluarga, dan karena mungkin kakak bapak Mas Arya itu juga sudah bekerja atau lebih sibuk, sedangkan Mas Arya ini yang terlihat bisa diuntungkan. Nah, jadinya keluarga Mas Arya itu lebih bisa mengandalkan Mas Arya, dan juga mungkin Mas Given, di mana Mas Given ini sebenarnya saling suka banget dibanding-bandingkan, sehingga yang Mas Given merasa harusnya bisa menjadi contoh yang baik untuk sebagai kakak yang baik gitu kan, apalagi anak pertama. Saya sangat mungkin. Oke. Nah, dari yang Mas Arya sampaikan tadi, kira-kira perasaan Mas Arya bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri ya itu ya, apalagi kalau misal saya dengan teman yang lain pasti ada dua kan, apalagi sama malam. Nah, tentu ya saya melihat diri sih, karena ya ingin lah seperti ini. Oke. Nah, dari apa yang sudah Mas Arya sampaikan tadi ya, kira-kira Mas Arya sudah melakukan usaha apa selama ini untuk mungkin supaya nggak kayak gini lagi tuh, kamu sudah pernah melakukan sebuah usaha? Kalau usaha aku sih belum, tapi cuman kayak nurunin aja caranya gimana, ya siapa salah ya siapa. Nah, jadi ya, Tapi itu membuat terasa berat. mungkin tapi bisa sih. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang lain, aku juga mau nanya nih perasaan kalian satu persatu ketika kalian mengalami hal yang kalian ceritakan tadi. Ini dari saya sendiri. Nah, tapi dari situ Mbak Revi kan tahu kan bahwa itu adalah sebuah bentuk kekhawatiran kamu dan kalian. Nah, kalau misalkan seperti itu, mungkin apa yang Mbak Revina lakukan?
Berarti itu adalah sebuah usaha yang dilakukan sama Mbaknya ya. Sehingga apakah ada suatu perbedaan ketika Mbak Rezina ini izin sama enggak izin? Ya, Iya. Bagaimana perbedaan? kalau izin masuki lalu pernah sendiri dengan orang tua, terus beberapa kayak yang bosan sama sambil itu sih ada orang atau sesuatu. Oh, oke. Itu sebagai bentuk punishment ya untuk Mbak Rezina ya. Oke. Mungkin kalau misalkan dari Mas Steven yang tadi cerita tentang hubungan. Nah, kira-kira apa yang Mas ingin rasakan? Kalau aku ya kesel aja sih. Misalnya kayak hal-hal kecil yang seharusnya bisa kayak adekku kerjain gitu kan, itu harus nunggu nunggu aku pulang dulu baru aku yang disuruh kan ada adik di rumah. Hal kecil misalnya kayak nyapu aja gitu kan, ya adekku nggak terlalu ini sih, sudah kelas 5 SD kan kita ada udah nyapu. Nah itu nggak nyuruh adik tapi nunggu aku pulang dulu baru disuruh nyapu ngepel. Jadi kamu merasa tidak adil dengan Oke. Ini sedikit mirip sama punya Revina ya tadi ya. Oke, merasa tidak adil dengan apa yang dilakukan orang tua. Nah, lalu kalau kayak gitu, Mas Steven, apa yang misalnya sudah Steven lakukan selama ini? Ya apa ya, memberontak dikit gitu ke orang tua, kayak bilang misalnya kalau aku pulang malam kan itu biasanya nyapu itu aku terus, kalau aku pulang malam ya nungguin aku sampai pulang kan, itu bilang bilangnya gak mau kan, aku langsung tidur aja, nanti aku keluar. Nanti terus itu bekerja atau tidak? Jadi kayak ada waktu atau enggak? Kalau ada aku mau tapi kayak orang tua pasti nanti marahin ngapain keluar ya kan yang gitu kamu. Oke. Nah, lalu Mas selalu sendiri gitu ya. Berarti apa yang dirasakan ini hal yang tadi Mas bilang sempat. Eh, buat saya sih sangat mengganggu karena kalau kita ngomong paling nilai kita ngomong nilai apa itu kayak itu sih eh dan kalau kan ini nggak tahu dari mulai dari bimbing lah dan alat pakai saya awas akan dulu karena ada terus pak pengantar bilang saya dua dua rumah kayak orangnya itu nggak sih dari saya selalu nah aku waktu kan nah itu gua itu udah mulai terus sama teman yang paling dulu ini dari bidang ini dua hubungannya itu kayak beda sama datang dan sama malam minggu kan biasanya Nah, itu sesuatu itu sudah hal saya sudah lama supaya tidak apa ya terjebak sama hubungan yang nggak kamu berikan. Karena kan pasang gitu. Supaya nggak merasakan ini, yang mungkin kamu senang. Gitu saja. Bisa diceritakan lagi apa yang ingin kamu rasakan. Kalau nggak
Cuma dibikin-bikin aku dulu orang nah sekarang jadi sama jadi pakai aku tahu di nah itu kayak aku itu udah di teorinya masih ya kan terus belum ada tidak sering Aku merasa dalam ini cerita ini ya sama mama temennya kan. Nah, dia usaha apa ya sekarang langsung kalau oke kayak cara kayak jadi kamu tidak pernah mengkomunikasikannya. Lalu bagaimana respon orang-orang? kayak 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 Jadi orang tua kamu mengatakan bahwa kamu bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi itu sebuah motivasi. Yang menurut kamu itu adalah dibanding-banding itu. Jadi beda pandangan ya ternyata ya. Oke. Nah, Mas Arya, dari cerita teman-teman tadi dan juga usaha teman-teman yang sudah dilakukan dalam setiap permasalahannya, mungkin Mas Arya sudah pernah tentang itu atau mungkin Mas Sandi tadi kan sudah pernah mengkomunikasikannya dengan orang tua, kemudian Mas Hanu tadi dia gimana masalahnya? kayak misi sama Ya, jadi kayak Mas Hanu ini kayak apa namanya mencari kesibukan, misalnya apa ya kayak menjadi hal yang menjadi pikiran dia gitu dengan sebuah aktivitas tersebut. apapun dia terus ya ini skill pemberontakan saya itu akhir-akhir ini sedang mengalami ya padahal kan dan yang sama gua kan dia korban nah itu salah kendala dari mana alasan ya sih bohong ya kayak sesal udah dia luar nongkrong Apakah ada dampak ketika kamu belum benar? jangan apa ya seorang anak terus ya bagaimana kalau misal saya agama ya harus diceritain tadinya nah kan kalau misal saya belum nyari cerita atau apa ya nanti saya sampaikan ya saya itu nanti malah di mau apa Kalau selama kamu melakukan hubungan itu, kira-kira orang tua kamu selalu tahu atau enggak? ada yang tahu dan ya oh ya sih dan Nah, tapi tadi kamu merasa relate dengan cerita Mas Ringin sebenarnya. Bahwa kamu ini suka memberontak dengan ini. Nah, kira-kira saya juga mau tanya dari pendapat teman-teman seperti Mbak Revina, kita Mas Adi dan juga Mas Fahmi. Kira-kira apa yang dilakukan Mas Arya ini pernah kalian lakukan juga atau menurut kalian itu hal yang benar atau tidak? Ini dari siapa dulu yang pesan yang ini? itu kalau itu hari dan Tapi pasti kan ada dampak yang negatif ya diambilnya karena di awal juga sudah tidak ada ujian. Lalu kamu tantangan sendiri kalau kita terlalu banyak ini kayak dan lain itu kayak kita itu kayak jadi kayak ini terus kurangnya dari alangan terus orang kan orang kan pasti punya di terus kan terus
Ini kamu juga atau apa yang sudah kamu lakukan dengan mendengar Salah satu ini balik lagi kan kayak terus kalau kita tuh bisa jujur tapi cara dari Lalu bagaimana dengan Mbak Evi? Kalau misalkan ke kampung nih, apa yang sudah dilakukan sama Mas Arya tadi? Kayak dia itu apa namanya kalau kemarin itu kamu nah kira-kira dari kamu sendiri kan kamu apakah kamu pernah relate atau mungkin bagaimana menurut kamu apakah tindakan Mas Arya ini tempat atau enggak? Tapi aku belum ini misalnya kan saya nggak tahu kan kalau tambah itu kan dua sampai itu akunya jadi kan yang saya ya dengan dan saya Mama mai ngapa rồi nào mà quen hàng ghé bao Oke, dari sini saya simpulkan bahwa tadi pendapatnya Mas Anu dan juga Mas Fano tadi eh, bilang bahwa memang tindakan Mas Arya ini sebenarnya kurang tepat karena memang udah jujur kan dari Bapak. Nah, dan juga apa yang disampaikan sama Mbak Remina ini ternyata ada tergantung konteks ya. Jadi kalau misalkan kan kita tidak bermaksud untuk tidak jujur, tapi melihat suatu kondisi yang di luar kendali kita. Nah, kalau dari situ Mas Arya, kira-kira udah kepikiran belum apa yang didapat dari sila teman-teman? jadi yang saya dapat dari cerita kayak ya yang namanya kalau kita melakukan pasti ada bonus ya bonusnya. Jadi kalau misalnya bonusnya ya kita bisa seruan kalau itu tentang ya itu pelajaran pelatihan kita untuk menghindari gimana sih dia main kayak terlalu lengkap terlalu ini segala macam. Makanya saya ada sesekali waktu untuk kayak tanpa ikut hati tapi di sisi lain ya kalau saya seperti itu saya yang merasa resi saya merasa hidupku di terus gak kosong. Nah, lalu apa namanya kira-kira dari apa yang sudah Mas Arya tadi sampaikan ya, saya ingin nanya nih sama Mas Arya, kira-kira ada nggak kegiatan kegiatan yang Mas Arya lakukan ketika lagi setuju? Nah, ketika udah dapetin tekanan dari keluarga mungkin dari orang tua, nah apa yang Mas Arya lakukan biasanya? Kebetulan waktu itu saya itu coba-coba jadi atlet jadi aku tuh kayak diajak sama guru saya di softball teman-teman. Nah itu salah satu cara supaya aku tuh gak kayak bagus. Berarti saya kan itu latihan-latihan resistance apalagi waktu itu mendekati Polro kan. Nah saya itu diajak mendekati waktu ada acara Polro di kami itu jadi mungkin itu yang saya lakukan jadi sampai sekarang belum jadi saya itu sering keluar rumah gitu latihan. Oke. Nah, sekarang aku juga mau nanya teman-teman nih. Kalau Mas Arya juga punya hal lain untuk mengalingkan apa ya, apa yang dirasakan itu kan cukup berat ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menjadi bahan refreshing seperti Mas Arya kan dia jadinya ikut atlet untuk softball gitu. Nah, kira-kira ini dari Mas Given apa yang dilakukan? kalau aku sih aku larinya ke hobi jadi aku hobi itu main musik dan aku punya satu band jadinya kalau
misalnya aku terus kayak dikekang sama orang tua aku itu ngomongnya kalau mau keluar ngomongnya latihan band padahal ke ngompi lah kemana aku ulangnya ke Oke, dia tuh kan beda kan. Lalu untuk Mbak Revin, Tapi ya kayak ngomongnya gitu. Oke. Lalu untuk masalah memang. ya kan di daerah ini kalau kita latihan sepak bola sama eh, alat praktek kan kalau bola ini sering praktek survei ya. Jadi kayak misal pulang sekolah capek terus tanya ini kayak ngapain bentar dulu langsung duluan diam kayak eh langsung marah ya terus luang kayak harus sih sekolah praktek kita kalau kembali hanya mana itu kan biasanya cari hal-hal kalau mandi itu kalau kelompok aja masuk ya yang itu Jadi apa yang dilakukan, apa yang tadi saya tanyakan adalah apa yang dilakukan Mas Hado untuk jadi bahan referensinya. Mungkin seperti tadi Mas Given tadi referensinya adalah dengan main band, terus kemudian Mas Arya adalah dengan main softball. Kalau Mas Hado sendiri gimana? bagian sepak bola Biasanya lalu mungkin kalau ini siapa Mas Adi? kalau sih kerja sama orang tadi hari itu dia mau lari tapi Jadi referensinya adalah bentuk ngopi ya, jadi kayak nongkrong gitu. Oke. Tapi sebagian besar dari cerita teman-teman tadi masih ada ketidakjujuran di awal ya kepada orang tua ya. Nah, ya mungkin ya saya tahu bahwa teman-teman ini kan berada di dalam suatu tekanan di dalam keluarga ketika dalam keluarga tersebut itu selalu menyalahkan apalagi sampai kita tuh harus dipaksa bohong terus kayak kalian yang Mas Manu tadi supaya gak ketahuan supaya gak apa namanya supaya kita nggak dimarahin padahal menurut saya itu juga sesuatu yang sementara ya karena apapun yang di awali dengan ketidakjujuran akhirnya juga pasti menimbulkan ketidakjujuran yang lain. Nah seperti Mas Fano tadi awalnya bohong terus kemudian ditanya-tanya lagi diinterogasi lagi akhirnya menimbulkan bohong yang lebih besar lagi terus bertumbuh lagi jadi bohong yang awalnya kecil tadi di bohong yang lebih besar lagi. Nah dari situ teman-teman menyadari nggak bahwa apa yang teman-teman lakukan itu kurang tepat. Nampak. Oke. Nah, kebanyakan kalau misalkan kalian jujur, apa yang kalian akan dapatkan? Mungkin ya ada beberapa teman-teman kita yang jujur tapi malah dimarahin. Nah, tapi ada suatu kelegaan di dalam hatinya. Nah, kira-kira ketika kamu melakukan kejujuran itu atau setidaknya ketika mau marah-marah itu langsung jujur gitu, nggak nyari alasan dulu. Kira-kira apa yang akan terjadi? ya kalau misal kita jujur terus mungkin kita itu gak bisa berjuang tapi kalau misal kita bohong ya itu ya ada nampaknya ada resikonya lah nantinya gimana kayak tadi yang kejadian dan tadi nah ya mungkin dari sana yang kalau emang jujur ya itu wajib sebenarnya tapi kalau gitu terus gimana kita mau lakukan Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah ketika kamu jujur, orang tua kamu selalu tidak membolehkan kamu bohong? kalau selalu tapi ada sekarang
Nah, itu ada sebuah harapan dari kalau kamu bilang ada sesekali diizinkan. Nah, tapi itu saya melihat itu adalah sebuah harapan ya. Jika kamu jujur, tapi kamu tetap mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, eh kamu udah pernah eh nyoba nggak? Maksudnya kayak mengkomunikasikan dengan orang tua? Kayak misalkan orang tua oma ya jadi ya kayak oma aku pengen kayak gini karena gini gini gini, jadi kalau misalkan aku keluar harapannya aku juga bisa diizinkan karena banyak hal yang aku lakukan seperti main softball dan lain-lain supaya aku juga nggak apa tadi muda ya atau kurang update ya kayak gitu. Kira-kira kamu sudah pernah mengkomunikasikan ya nggak? Ya untuk sekarang ini kayak akhir-akhir ini juga. Tapi kalau yang dulu masih. Nah kalau sekarang ini ya memang namanya lebih baik sih. Kayak aku lebih dipercaya dan tapi apa sih yang menjadi faktor mereka supaya mental itu apa? Supaya kalau di luar juga takutnya itu ya ada gaulan saya itu takutnya lainnya sangat hilang. Nah itu yang kalau saya tanya saya sama saya. Nah apalagi dilihat orang-orang kan sekarang di kawasan kita di antara kita itu pasti adalah pelakuan hal-hal yang itu pastinya itu yang dilakuin sama orang. Oke, jadi ternyata kamu tuh sudah pernah mengkomunikasikannya dan kamu juga sudah mengakui bahwa ternyata hasilnya juga baik gitu kan. Nah, kira-kira kamu mau mempertahankannya enggak? Ya. Mau. Oke. Nah, dari ceritanya Mas Arya tadi teman-teman, apakah kalian juga pernah relate dengan hal mungkin? Maksudnya apa yang sudah kalian usahakan belakangan ini mungkin apa yang sudah kalian lakukan untuk supaya kalian itu mungkin Mas Given ya supaya Mas Given ini tidak dibanding-bandingkan lagi atau tidak disuruh-suruh lagi. Ini apakah ada satu usahakan tadi kan ada yang sudah pernah mengkomunikasikannya. Nah, kalau Mas Given sendiri sudah pernah mengkomunikasikannya nggak sama orang? Oh, mengundang-undang ini tau. Tapi ya orang tua itu ya kayak nggak mau saya. Pokoknya ini kamu, ya harus kamu yang saya. Hmm. Nah, kalau kalau seperti itu eh gimana caranya Mas Given ini mengkomunikasikan seperti jadi apakah mau dengan baik-baik atau bagaimana? Ya dengan baik-baik kan kalau malam malam itu di rumah kayak misalnya buat makan kan makan mereka makan itu ngobrol-ngobrol terus ya saya eh, ngomong kenapa kok semuanya pekerjaan di rumah ini kok aku yang ngerjain kenapa kok enggak mama apa Pak Ade terus ngomongnya ya itu kan ini dari awal juga tanya ya lalu yang begini. Tapi kamu sudah pernah mengkomunikasikan ya Kak, kalau misalkan kamu itu punya kesibukan yang lain sehingga ketika kamu itu sudah melakukan banyak sekali aktivitas pada satu hari kamu itu ingin istirahat setelahnya. Nah, kamu mungkin bisa menyarankan orang tuamu kalau setidaknya kalau nggak bisa tugas itu dikasih ke adik kamu, tapi bisa bagi tugas. Kalau hari ini kamu mengerjakan apa misalnya hari ini kamu nyapu, besok hari kamu yang nyapu gitu. Sudah pernah mengkomunikasikan itu? Kalau itu benar soalnya ya itu tadi yang pertama kali aku komunikasi kan ngomongnya kalau ini dari kamu ya kamu yang ngerjakan ya aku kalau mau ngomong lagu itu katanya kayak Oke. Lalu kemana itu? Hmm. Jadi ternyata ada hal baik ya ketika kamu jujur ya. Jadi kamu sudah berhasil mengkomunikasikannya. Lalu bagaimana dengan yang lain? kalau aku sih pernah kayak
mau apa yang di rumah kalau mamanya bulan aku bisa ngapain ya tak apa cuma nanya tuh mau di ya karena kenapa aku akhirnya kerja terus saya suka udah di lantai jadi kayak ini mana nggak usah di sini ada roti kalau saya tangan biasanya kalau bilang kayak stop kondisi jadi kayak masih belum bilang nama nggak mau ya lah paling dan ya aku maunya keluar kalian kalau dulu kalau keluar kalau di cara kosan atau ruang Oke. Saya rasa teman kamu ini khawatir ya kalau misalkan kamu tuh keluar kayak misalnya ngopi atau nggak ada kepentingan yang benar-benar urgent nih sebenarnya. Nah mungkin juga kalau kamu tuh saya rasa ini juga pikir selalu punya banyak waktu sama kamu. Nah kalau kamu sudah mau menikahkannya tapi kalian tetap mau usah-usah, nah kira-kira kamu pernah nggak mau menikahkan perasaan kamu nih kayak misalkan kamu tuh sebagai semua atau itu satu kamu sudah bisa meyakinkan mama kamu kalau misalkan kamu itu jangan kenapa-napa jadi nggak perlu ngelatin dan kamu itu bisa sekali. Kira-kira kamu pernah nggak menyampaikan hal ini? Anda sedang BMB gua buat rumah orang dibimbing sama nama itu dibimbing tahu ini sama menghubungi daerah kayak tingkat tidak kan ada lagi itu aku kalau ngomongnya terus selain video ini yang malah kurangnya kayak udah mulai kayak sama bisa sama minum kayak Oke, tapi kira-kira ada nggak kemungkinan kenapa kamu percaya sama? mungkin bisa saya kalau keluar ini sama teman yang mau ini ya atau mau keluar sama sama Jadi kamu nggak apa namanya nggak mau atau belum mau tuh mencoba untuk benar-benar mengkomunikasikan tentang perasaan kamu, tentang bagaimana kamu bisa menjaga dirimu, lalu bagaimana relasi kamu yang sebenarnya dan mungkin apa yang sedang kamu alami sebelumnya dan juga kesalahan yang kamu pernah kamu lakukan, bisa kamu jelaskan bilang bahwa ini sebenarnya kayak gini bukan apa sebelumnya saat tidak senang lama-lama lain. Nah, masih dua saya ngomongkan tentang CEO sekarang itu kayak si misalnya ini kayak yang mau bilang kan apa jadi kalau aku selalu bilang itu kayak banyak kayak beli saya kan orangnya Oke. Nah, teman-teman dari semua yang sudah kalian ceritakan nih, aku pengen nih kalian satu persatu membayangkan kira-kira apa sih kalau misalkan apa yang akan terjadi ketika kalian itu sudah mulai jujur dengan diri sendiri, dengan orang tua kalian. Nah, juga bagaimana kira-kira keadaannya setelah kalian jujur. Nah, kemudian kira-kira ada nggak bahan yang lebih baik eh dari ketika kalian sudah jujur. Jadi mungkin sudah beberapa kali disampaikan ya, mungkin dari Arya sama Revina, ketika mereka ini jujur, ada suatu hal baik yang mereka dapatkan. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengkomunikasikannya seperti Mas Fano, juga Mas Given. Nah,
dan itu mungkin ada keinginan untuk mengkomunikasikannya kak. Lalu bagaimana dengan Mas Adil? Nah, jadi kamu tadi sih sempat mention bahwa kenapa orang tua kamu bilang kenapa kamu nggak bilang, nah sebelumnya kamu belum pernah bilang berarti ya, kayak ada satu kegiatan yang mungkin kamu bohong atau kamu tidak kamu mengatakannya ketika kamu lakukan terus tiba-tiba mama kamu bilang kenapa nggak bilang, jadinya kayak miskom gitu kan. Nah kira-kira berarti Mas Diva, Sandi dan juga Fano, kira-kira kamu semua ada niatan nggak untuk mengkomunikasikannya? Ada. Nah, dari hal tersebut, kalian semua kan sudah berniat untuk mengkomunikasikannya ya. Kira-kira kapan kalian mau berani untuk mengkomunikasikan? Lalu bahasanya tak gimana? Ini bilang juga waktu yang bukan. Nah, teman-teman, aku bilang apa? Kalau kalian nunggu waktu yang bukan, itu bisa jadi itu lebih lama dari yang kalian bayangkan. Tapi bagaimana kalian, bagaimana kalau misalkan kalian itu mungkin tuh bangun, kemudian bangun, kira-kira pikiran nggak? Misal, jadi apa namanya? Mas Gibran tadi sempat sampaikan kalau sampai 2 bulan ke depan, soalnya setiap melakukan ulangnya kerja malam-malam. Kira nggak kalau misalkan nyari waktu yang tepat itu setiap hari seperti Sabtu atau Minggu? Ini kira-kira kalau ya gitu ada uang waktu tidak jauh dari waktu teknologi ya. Kira-kira jam berapa atau tahun ini? Nanti kan kalau kita sampai biasa jadi itu kamu bilang orang tua waktu sampai kerja. Nah, bagaimana kalau itu sama hitung itu ini ya dengan ini rumah ngomongnya. Kira-kira bisa. Jadi kira-kira masih ada harapan nggak orang tua kamu nanti mau dari kamu? Silakan. Untuk saya nggak ada harapan. Saya orang kira
Gak apa-apa kalau misalkan Mas Ira. Nah, bagaimana kamu bisa ini menguatkan mental kamu mungkin untuk komunikasi sama orang lain? Jadi untuk nanti mungkin yang paling ditingkatkan ini kan juga mentalnya ya, supaya nggak tahu waktu buat meninggalkan. Karena di dalam suatu hubungan atau di dalam suatu keluarga itu pasti yang paling penting kan adalah komunikasi. Sama komunikasinya dari apa sudah buruk itu nggak akan menjadi lingkungan yang buruk deh. Akan jadi lingkungan yang buruk nggak nanti kalau kesangkat mau komunikasi yang bagus tentu saja orang tua juga bahkan neneknya juga nggak punya. Nah, mungkin dari kata ya kan. Ini kan dan jangan dari apa yang yang kamu bilang dari yang kata kamu yang buat referensi lah, tapi itu kan halal dan halal dan aku masih bisa menyampaikan sama kamu deh karena kalau dianggap dari kamu ini pasti juga tapi kamu masih ngomong nanti salah aku nggak kamu ini ya iya apa itu kayak tinggal lagi ada banget jangan jadi yang ingin kamu sampaikan sama kamu pengen pengen perasaan ini sebelum dari kamu tukang sepeda bareng kami lalu saat ini kan tadi kalau misalkan iya main perasaan kalau tidak kenal kau yang mau menyampaikan perasaan aku kira-kira nggak ada bang untuk kamu bisa menggunakan aja dengan papa atau mama kamu terus apa mungkin yang kamu pribadi pada mama oke kalau gitu nah oke teman-teman ternyata kita sudah banyak banget cerita ya kayaknya ya nah balik lagi mungkin dari Mas Arya tadi ya yang banyak cerita tadi di awal nah saya ini bagaimana sudah mendapatkan stacking batu dari sini teman-teman atau kira-kira apa yang sudah kamu dapat dari stacking yang maksudnya ya enggak selalu nah
Jadi kalau sudah teman respect banget ya. Nah, di sini tujuan dan harapan kau di awal adalah kamu ingin mendapatkan respect dari kamu. Dan gitu sudah teman-teman ternyata kamu sudah dapat menceritakan dan juga dapat solusi. Dan kira-kira untuk solusi ini, bagaimana kamu bisa dapatkan atau Ya, sih yang kembali coba uang berat dari kan aku gitu merah di tanah batu ada kalau salah di sini nah, oke. Simpulannya pada sesi Bang 5S yang kali ini ya, itu adalah sebuah pembelajaran dan juga komunikasi banyak sangat unik ya. Maka dari itu saya mau kasih kalian tugas nih. Nah, tugasnya adalah seminggu ke depan saya ingin yang kalian keluar atau yang kalian melakukan sesuatu yang harus jadi sama orang tua, berapanya kalian bisa jadi. Nah, kemudian di sesi konseling selanjutnya nanti teman-teman bisa sampaikan kepada saya dan juga kepada teman-teman ini gimana sih rasanya ketika kalian sudah melakukan penjualan itu selama seminggu ini. Nah, maka kira-kira apakah kalian ini lega, apakah ada sesuatu hal yang baik. Nah, maka bagaimana progresnya. Sesi konseling selanjutnya juga akan dilakukan pada minggu-minggunya, di mana saya juga ingin lihat progres kalian satu-satu, baik dari retina, baik dari Vivo, yang piano, Sandi dan juga ada. Nah, semuanya itu saya ingin lihat progresnya satu persatu itu. Dan mungkin minggu depan yang cerita mungkin juga bukan Mas Arya lagi. Mungkin bisa teman-teman yang lain di Remina, ikut Sandi dan juga Nokia. Nah, mungkin untuk yang terakhir adalah saya ingin satu persatu dari kalian bisa menyampaikan apa yang kalian dapat dari seminar pada siang hari ini. Ini siapa dulu ya? Oh ya. ya apa nah pengen ya apa ya makin tahu lah kayak itu dan rasa ulang kayak itu ya Misalnya dari ini ada aplikasi bisa jujur kayak server tapi tanpa isinya lebih di kayak tahu cara kualifikasi Sila hari ini banyak kayak lebih soalnya hari ini lebih kakak sama orang kaya lebih banyak aku masih ada waktu kayak waktu mana-mana terus lalu buka dari challenge yang dari yang kasih aku ya bisa lebih berani aja nih wah Oke. Wah,
keren banget teman-teman semuanya, kalian bisa menyampaikan apa yang sudah didapat. Berarti kalian itu benar-benar bisa mendengarkan saya dengan baik, mendengarkan teman-teman dengan baik juga, sehingga sesi konseling pada siang hari ini sangat berguna bagi kita semua ya. Dan yang dilakukan kita itu benar banget. Sekalipun kita belajar itu sulit, tidaknya ada kelegaan ketika kita melakukan kejujuran. Dan juga yang matinya yang mau disebutkan adalah kita mendapatkan pekerjaan orang tua. Nah, sehingga ketika ada suatu hal yang akan kita lakukan di masa depan nanti, orang tua itu akan percaya juga sama kita. Jadi kepercayaan itu kan sebuah hal yang krusial ya menurut saya, karena ketika itu sebuah kepercayaan yang dianggapkan, maka sulit sekali menghantar kepercayaan. Maka dari itu bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan orang tua ini supaya kita juga bisa dilakukan yang baik dengan orang kita dan orang kita. Oke, dari sesi konseling pada siang hari ini mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi. Oke, saya cukup dan juga tujuan dan harapannya Mas Aidan tadi sudah terpenuhi ya. Oke, lalu mungkin tiba saatnya kita akan menutup sesi konseling pada siang hari ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah aktif dalam sesi konseling pada siang hari ini. Saya sangat senang karena teman-teman juga sangat aktif mendengarkan dan juga aktif bercerita juga, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan perspektif yang baru. Oke, untuk sesi selanjutnya kita bisa dapat bentuk di depan di hari yang sama, di tempat yang sama, dan juga di jam yang sama. Nanti kita obrolin lagi melalui chat. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Oke.